Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Irandini dari Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Manajemen Inovasi di Universitas Teknologi Sumbawa, di mana saya akan membawa materi tentang kewirausahaan dan inovasi. Dosen pengampu adalah Asos Prof. Dr. Sri Rahayu, SPDME. Di sini saya membawakan sebuah video, di mana video ini berjudul Kewirausahaan dan UMKM, karakteristik dan masalah utama UMKM di Indonesia, di mana materi ini dibawakan oleh Prof. Nurul Indarti, PhD dari Universitas Gadjah Mada dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di mana di sini kewirausahaan masa depan ditandai oleh perubahan yang cepat, persaingan global, dan kebutuhan inovasi berkelanjutan. Di dalam video, menu yang ditunjukkan adalah UMKM di Indonesia, karakteristik dan isu strategisnya, masalah utama UMKM-nya, kapabilitas sumber daya manusia, dan inovasi. Apa yang bisa dilakukan? Di mana di sini dari berbagai macam isu itu yang dilakukan oleh UMKM itu bisa 98,68% usaha di Indonesia didomisili oleh usaha mikro kecil atau menengah, yaitu di mana pengusaha atau usahanya itu sendiri dengan karyawannya dari pengusaha itu sendiri. Misalnya penjual bakso atau martabak itu diusahakan sendiri dan diproduksikan sendiri. Di 37,95% tenaga kerja UMKM bergerak di bidang usaha perdagangan, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor. Misalnya ini adalah tempat cuci motor atau tempat cuci mobil. Untuk yang 93,45% UMKM tidak memiliki badan usaha, di mana ini bisa kita lihat di online itu sendiri ya. Waktu COVID ini sudah karena tidak bisa kita bertemu dengan pelanggan itu, jadi dijual melalui online, misalnya Shopee dan yang lainnya. Untuk 93,78% UMKM tidak menggunakan komputer dalam usaha, di mana di sini komputer adalah salah satu sarana untuk mempermudah kita dalam membuat rancangan dalam usaha itu sendiri. Untuk 90,24%-nya itu UMKM tidak menggunakan internet, di mana kalau kita lihat, kalau tidak menggunakan internet itu tenaga mikro ini sendiri akan kurang cepat tanggapan atau diketahui oleh masyarakat umum. Akan tetapi sekarang dengan melalui internet, kita bisa melihat beberapa produk-produk dari pengusaha mikro atau kecil yang bisa kita beli. Untuk 93,05% UMKM tidak menjalin kemitraan. Jadi di sini individual, dia tidak mempunyai teman bisnis untuk bersama. 88,30%-nya UMKM tidak memperoleh
atau mengajukan kredit. Karena dari beberapa pengusaha mikro, mereka itu tidak akan meminjam. Untuk isu strategi UMKM-nya itu keterlibatan UMKM dalam rantai nilai global masih rendah. Kapasitas dan daya saing UMKM masih rendah juga. Skema pembiayaan masih kurang tepat sasaran sektor dan skala usaha. Pemanfaatan teknologi masih rendah. Akses informasi perizinan masih terbatas, di mana di sini kita mengurus suatu izin usaha masih memerlukan beberapa dokumen. Jadi terkadang pengusaha-pengusaha atau yang mempunyai usaha sendiri tidak mau mengurus karena terlalu ribet istilahnya. Untuk akses informasi tentang peluang dan pengembangan usaha masih terbatas, di mana internet dan komputer masih tidak digunakan sama pengusaha mikro itu sendiri. Ketersediaan dan akses untuk sistem penunjang usaha masih terbatas. Masalah internet di sini dari sumber daya manusia itu sendiri. Pola pikir owner atau manajer OM merasa cukup menghindari kerumitan dan risiko, di mana beberapa pengusaha atau usaha mikro itu adalah pedagang keliling. Untuk profesionalisme perusahaan keluarga, konflik antar generasi, proteksi tenaga kerja. Di sini sesama saudaranya atau keluarganya itu sendiri bisa berkonflik karena yang satu ingin meneruskan usaha orang tuanya, sedangkan yang satu juga tidak mau kalah dari saudaranya yang satunya. Kemampuan manajerialnya, pemasaran, penggunaan teknologi, pemanfaatan potensi lokal, di mana potensi-potensi lokal itu harusnya lebih bagus ya, tapi di sini kadang tidak dipakai. Untuk masalah-masalah eksternal sumber daya manusia, itu pemangku kepentingan, di mana kebijakan yang kurang bersahabat, keterbatasan tenaga pendamping. Jadi apabila pengusaha itu tidak punya teman atau pendamping, jadi agak terhambat. Untuk sinergis program pemberdayaannya tumpang tindih, fokus pendamping ke bisnis, rintisan, pendekatan satu untuk semua, di mana pendidikan kewirausahaan itu pengusaha itu mencari kerja plus pencipta lapangan kerja, di mana di sini kita lihat beberapa kepentingan atau aspek sumber daya manusia. Kapabilitas sumber daya manusia itu sendiri dibagi menjadi dua, satu internal sama eksternal, di mana